Santapan Harian Jumat 6 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-29. Namun, kita akan membacanya di ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami mohon, bersabdalah ya Kristus. Kami siap mendengarkannya serta melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sahabat Santapan Harian, dalam perjalanan ke daerah pegunungan, barangkali kita akan menjumpai papan peringatan, awas longsor. Peringatan itu berfungsi untuk membuat kita waspada ketika menyusuri jalanan pegunungan yang berkelok-kelok. Ketika bangsa Yehuda akhirnya mengalami pembuangan ke Babilonia, Nabi Yeremia menulis surat kepada mereka yang isinya memberi dorongan untuk tetap teguh dalam iman sembari memperingatkan mereka akan bahaya nabi palsu di Babilonia. Peringatan dari Tuhan tentang kekuatan kerajaan Babilonia terbukti dengan terjadinya peristiwa penaklukan Yerusalem dan pengangkutan seluruh rakyat ke Babilonia. Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menulis surat yang mendorong mereka untuk tidak berputus asa, tetapi mengingat janji Tuhan yang akan memulihkan mereka setelah masa 70 tahun. Tuhan juga mengingatkan mereka untuk belajar dari kesalahan dengan tidak lagi mendengarkan nabi palsu yang masih akan muncul di Babilonia. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya diadu domba oleh penguasa yang ingin memanfaatkan nabi-nabi sebagai alat kekuasaan mereka. Tentu sangat tidak nyaman menjalani pendisiplinan dari Tuhan, terutama ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi Tuhan sudah menyatakan firman-Nya kepada Nabi Yeremia, dan selanjutnya umat Tuhan perlu merespon nasihat dan peringatan Allah tersebut.
papan peringatan awas longsor bukan sekedar pemberitahuan, melainkan dorongan untuk mengajak kita berwaspada dalam menelusuri setiap langkah kehidupan kita. Perjalanan iman tidak bisa dilakukan dengan meletakkan Tuhan di belakang. Ketika kita mengikuti Tuhan, maka Tuhanlah yang memimpin jalan hidup kita. Iman sejati adalah kerelaan untuk bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan amanat agung kepada para murid-Nya untuk pergi mengajar tentang hidup mengikut Kristus, dan Tuhan Yesus terus menyertai kita. Adakah kita memperhatikan penyertaan-Nya? Mari kita berdoa. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami. Kami tidak dapat jalan sendiri. Serta-Mu, itulah doa dan harapan kami. Ajar kami untuk merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Dalam kasih-Mu Yesus, kami bertalut. Amin.